Seorang miliarder berlari memasuki rumah sakit dengan bayi di pelukannya, sepenuhnya putus asa. Dokter dan perawat bergerak cepat untuk mencari tahu apa yang terjadi pada bayi tersebut. Seiring cerita ini menyebar, emosi menyelimuti rumah sakit dan tidak ada yang bisa menahan air mata mereka. Jika cerita ini menarik bagimu, jangan lupa berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana kamu menyaksikannya. Mari kita lanjutkan. Matahari siang yang terik bersinar tanpa ampun di atas aspal parkiran pusat perbelanjaan. Budi Wijaya, pewaris kekayaan keluarga Wijaya, berjalan dengan santai di antara mobil-mobil, mengenakan setelan jas rancangan desainer dan kacamata hitam. Di usianya yang baru 28 tahun, Budi memiliki segalanya, uang, ketenaran, dan masa depan yang terjamin sebagai pemimpin Wijaya Enterprises. Namun ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, kekosongan yang tidak bisa diisi, bahkan dengan semua emas di dunia. Tiba-tiba, suara tangisan lemah sampai ke telinganya. Budi berhenti, kebingungan. Dari mana datangnya suara itu? Dia memandang sekeliling, tetapi area parkir tampak kosong. Tangisan itu semakin keras, semakin putus asa. Dengan jantung berdebar, Budi mengikuti suara itu hingga tiba di sebuah sedan tua berwarna biru. Melalui jendela yang berkabut, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seorang bayi, tidak lebih dari 6 bulan, menangis tanpa henti. Di kursi bayinya, mobil itu terkunci dengan semua jendela tertutup. Panas di dalam mobil pasti tak tertahankan. Tanpa berpikir dua kali, Budi mencari sesuatu untuk memecahkan kaca. Dia menemukan sebuah batu di tanah dan dengan sekuat tenaga, melemparkannya ke jendela. Kaca itu pecah berkeping-keping dan Budi memasukkan tangannya untuk membuka pintu. Gelombang udara panas keluar dari mobil. Dengan hati-hati, dia mengeluarkan bayi itu dari kursinya. Bayi itu merah, berkeringat, dan jelas mengalami dehidrasi. Budi menggendongnya dalam pelukan, merasakan koneksi seketika dengan makhluk kecil ini. "Tenang, kecil," bisiknya, sambil mengeluarkan ponsel untuk menelepon layanan darurat. "Semua akan baik-baik saja, aku berjanji." Sementara menunggu ambulans, Budi tidak bisa berhenti memikirkan betapa dekatnya bayi ini dengan kematian. Siapa yang bisa meninggalkan makhluk tak berdaya seperti itu? Kemarahan dan belas kasihan bercampur di dadanya, bersama dengan perasaan yang tidak bisa dia jelaskan. Seolah-olah saat menggendong bayi ini, sesuatu dalam dirinya telah terbangun. Ambulans tiba dalam beberapa menit dan para medis mengambil alih penanganan bayi itu. Budi bersikeras untuk menemani mereka ke rumah sakit. Sementara kendaraan menerobos kemacetan lalu lintas dengan sirene meraung-raung, pemuda kaya itu tidak bisa mengalihkan pandangannya dari si kecil. "Apakah dia akan baik-baik saja?" tanya Budi cemas kepada para medis. "Berkat Anda, ya," jawab pria itu dengan senyuman. Beberapa menit lagi di mobil itu dan ceritanya mungkin akan sangat berbeda. Budi merasakan getaran dingin. Apa yang akan terjadi jika dia memutuskan untuk tidak pergi ke pusat perbelanjaan hari itu? Atau jika dia parkir di tempat lain? Takdir, pikirnya, terkadang bekerja dengan cara yang misterius. Sesampainya di rumah sakit, dokter membawa bayi itu untuk diperiksa. Budi tetap di ruang tunggu, tidak mampu pergi. Dia perlu tahu bahwa si kecil akan baik-baik saja. Sementara menunggu, pikirannya berkelana. Siapakah orang tua bayi itu? Mengapa mereka meninggalkannya sendirian di mobil? Beberapa jam kemudian seorang dokter mendekatinya. "Pak Wijaya, bayi itu sudah tidak dalam bahaya. Tindakan heroik Anda telah menyelamatkan nyawanya." Budi merasakan kelegaan yang luar biasa, tetapi juga tekad baru. "Dokter, apa yang akan terjadi sekarang dengan bayi itu?" "Ya, polisi sedang menyelidiki. Jika mereka tidak menemukan orang tuanya, kemungkinan besar dia akan masuk ke layanan sosial." Kata-kata itu bergema dalam pikiran Budi. Layanan sosial. Dia mengenal sistem itu dengan baik, meskipun sedikit yang tahu. Sebelum diadopsi oleh keluarga Wijaya, dia menghabiskan tahun-tahun pertama hidupnya berpindah dari satu rumah asuhan ke rumah asuhan lainnya. "Dokter," kata Budi dengan tegas, "saya ingin melakukan semua yang mungkin untuk membantu bayi ini.
Bisakah saya melihatnya? Dokter mengangguk dan membimbingnya ke unit perawatan intensif neonatal. Di sana, dalam inkubator kecil, bayi itu terbaring. Budi meletakkan tangannya di atas kaca, merasakan koneksi yang tidak bisa dijelaskan dengan kehidupan kecil yang telah dia selamatkan. Aku berjanji, bisiknya, kamu tidak akan sendirian. Aku akan melakukan semua yang kubisa untuk melindungimu. Yang tidak diketahui Budi saat itu adalah bahwa janji itu akan mengubah hidupnya selamanya, membawanya pada perjalanan penemuan, cinta, dan penebusan yang tidak pernah dia bayangkan. Budi menghabiskan malam di rumah sakit, tidak mampu meninggalkan bayi yang telah dia selamatkan. Ketika fajar menyingsing, dia bertemu dengan seorang perawat yang tersenyum ramah padanya. "Anda sudah di sini sepanjang malam, ya?" tanya perawat itu. Budi mengangguk mengusap matanya yang lelah. "Aku tidak bisa pergi tanpa tahu dia baik-baik saja." Perawat itu memandangnya dengan penasaran. "Anda Budi Wijaya, bukan? Saya pernah melihat Anda di berita. Anda pasti memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan daripada menghabiskan semalam di rumah sakit." Budi merasakan kejengkelan. Ya, dia kaya dan terkenal, tapi itu tidak berarti dia tidak peduli pada orang lain. "Tidak ada yang lebih penting dari sebuah kehidupan," jawabnya dengan singkat. Perawat itu tampak menyesal atas komentarnya. "Maaf, saya tidak bermaksud menyinggung. Hanya saja, tidak biasa melihat seseorang dengan posisi Anda begitu terlibat." Budi menghela napas. "Sebenarnya, aku merasa terhubung dengan bayi ini dengan cara yang tidak bisa kujelaskan." Perawat itu mengangguk penuh pengertian. "Terkadang, takdir menempatkan kita di jalan yang benar pada saat yang tepat." Dia terdiam sejenak dan kemudian menambahkan, "Tahukah Anda, bayi itu belum punya nama. Mungkin Anda ingin menyarankan sebuah nama." Budi memandang si kecil melalui kaca inkubator. Sebuah nama, sesuatu yang begitu sederhana, namun begitu kuat. "Dimas," katanya akhirnya. "Aku ingin memanggilnya Dimas." "Dimas," ulang perawat itu dengan senyuman. "Itu nama yang indah. Apakah memiliki arti khusus bagi Anda?" Budi merasakan tenggorokannya tercekat. Itu nama ayah kandungku. Aku tidak pernah mengenalnya, tapi aku selalu menyukai nama itu." Perawat itu menatapnya dengan terkejut. "Saya tidak tahu Anda adalah anak adopsi." "Sedikit orang yang tahu," jawab Budi. "Keluarga Wijaya mengadopsiku ketika aku berumur 5 tahun. Sebelum itu, ya katakanlah aku mengenal baik sistem panti asuhan." Saat berbicara, kenangan-kenangan yang telah Budi kubur selama bertahun-tahun mulai muncul ke permukaan. Dia ingat malam-malam kesepian di tempat tidur yang asing, wajah-wajah orang dewasa yang berubah-ubah yang tidak pernah menjadi keluarga, perasaan konstan tidak memiliki tempat dimanapun. "Apakah itu sebabnya Anda merasa begitu terhubung dengan Dimas?" tanya perawat itu dengan lembut. Budi mengangguk, tidak mampu berbicara untuk sejenak. Ketika akhirnya dia menemukan suaranya, dia berkata, "Aku tidak ingin dia mengalami apa yang kualami. Tidak ada yang seharusnya merasa begitu sendirian, begitu tidak berharga." Perawat itu meletakkan tangan yang menenangkan di bahunya. "Anda telah mengubah hidup bayi ini, Pak Wijaya, dan sepertinya dia juga telah mengubah hidup Anda." Pada saat itu, seolah-olah telah mendengar percakapan, si kecil Dimas membuka matanya dan menatap langsung pada Budi. Mata polos itu seolah melihat langsung ke dalam jiwanya, membangkitkan emosi yang telah pemuda kaya itu pendam selama bertahun-tahun. Budi mengambil keputusan saat itu juga. Entah bagaimana dia akan memastikan Dimas mendapatkan kehidupan yang dia sendiri tidak bisa miliki. Dan dalam prosesnya, mungkin dia bisa menyembuhkan luka-luka masa lalunya sendiri. Bisakah aku menggendongnya?" tanya Budi dengan malu-malu. Perawat tersenyum dan mengangguk. Dengan hati-hati, dia mengeluarkan bayi itu dari inkubator dan meletakkannya dalam pelukan Budi. Berat tubuh kecil itu, kehangatan kulitnya, aroma lembut bayi, semua itu menghantam Budi dengan kekuatan yang tak terduga. Air mata yang tidak dia sadari mulai mengalir di pipinya. "Halo Dimas," bisiknya. "Aku Budi, dan aku berjanji bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak akan pernah sendirian." Sementara
Menggendong bayi itu, Budi merasakan sesuatu dalam dirinya berubah. Dia bukan lagi hanya pewaris Wijaya, pemuda miliarder yang muncul di sampul majalah. Dia adalah sesuatu yang lebih, sesuatu yang belum bisa dia definisikan sepenuhnya, tetapi yang dia tahu akan mengubah hidupnya selamanya. Yang tidak diketahui Budi saat itu adalah bahwa tindakan kebaikannya akan segera memicu serangkaian peristiwa yang akan mengguncang bukan hanya hidupnya, tetapi kehidupan seluruh komunitas. Takdir telah menggerakkan rodanya, dan tidak ada yang akan sama lagi. Matahari baru saja mulai muncul di Cakrawala ketika Budi keluar dari rumah sakit. Kelelahan tetapi dengan tekad baru di matanya, dia menuju ke mobilnya tanpa menyadari kelompok kecil wartawan yang telah berkumpul di pintu masuk. "Pak Wijaya, Pak Wijaya," teriakan itu mengejutkannya. Kilatan kamera membutakannya untuk sesaat. "Apakah benar Anda menyelamatkan bayi yang ditinggalkan?" Budi berkedip, bingung. Bagaimana mereka bisa tahu secepat itu? Dia mencoba menghindari pertanyaan, tetapi para wartawan sangat gigih. "Tolong sekarang tidak," katanya, berusaha mencapai mobilnya. "Benarkah Anda memecahkan jendela mobil untuk menyelamatkan anak itu?" tanya seorang reporter wanita, mendekatkan mikrofon ke wajahnya. Budi berhenti. Dia tahu tidak akan bisa menghindari ini untuk waktu yang lama. Dia menarik napas dalam-dalam dan berbalik menghadap para wartawan. "Ya, itu benar," katanya akhirnya. "Saya menemukan bayi yang ditinggalkan di mobil dan membawanya ke rumah sakit. Itu saja yang bisa saya katakan untuk saat ini." Kata-katanya, meskipun singkat, cukup untuk memicu badai media. Dalam hitungan jam, kisah pemuda miliarder yang menyelamatkan bayi yang ditinggalkan ada di semua saluran berita dan media sosial. Budi tiba di apartemen penthouse-nya, berharap menemukan tempat berlindung dari kegilaan, hanya untuk menemukan bahwa teleponnya tidak berhenti berdering. Pesan ucapan selamat, permintaan wawancara, bahkan tawaran untuk menulis buku tentang kejadian tersebut. Ini luar biasa. Dia menyalakan televisi hanya untuk melihat dirinya sendiri di semua saluran. Para presenter mendebat tentang tindakannya, beberapa memujinya sebagai pahlawan, yang lain mempertanyakan motifnya. "Apakah ini upaya untuk memperbaiki citra Wijaya Enterprises?" tanya seorang analis dalam program debat. "Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa perusahaan keluarga Wijaya baru-baru ini terlibat dalam skandal ketenagakerjaan," tambah yang lain. Budi mematikan televisi, merasa mual. Bagaimana mereka bisa mempertanyakan motifnya? Dia hanya ingin membantu bayi yang dalam bahaya. Dia tidak memikirkan publisitas atau citra perusahaan. Teleponnya berdering sekali lagi. Itu adalah ibu angkatnya, Endang Wijaya. "Budi, sayang," suaranya terdengar tegang. "Apa yang terjadi? Kamu ada di semua berita." Budi menghela napas. "Bu, aku hanya..." "Tidak, jangan katakan apa-apa lagi." Endang memotongnya. "Ayahmu dan aku akan ke sana. Kita perlu menangani ini dengan tepat." Sebelum dia bisa protes, Endang telah menutup telepon. Budi menjatuhkan diri ke sofa, merasa tiba-tiba kelelahan. Bagaimana sesuatu yang tampak begitu sederhana, begitu benar, bisa berubah menjadi seperti ini? Setengah jam kemudian, bel berbunyi. Budi membuka pintu dan menemukan wajah khawatir Endang dan Hadi Wijaya. "Nak," mulai Hadi memasuki penthouse, "kami mengerti kamu ingin membantu, tapi kamu harus memikirkan konsekuensi dari tindakanmu." "Konsekuensi?" Budi tidak percaya dengan apa yang dia dengar. "Ayah, aku menyelamatkan nyawa seorang bayi. Konsekuensi apa yang bisa ada?" Endang duduk merapikan rok sempurnanya. "Sayang, tidak sesederhana itu. Orang-orang mempertanyakan motif di balik tindakanmu. Beberapa menyarankan itu adalah trik publisitas." "Trik publisitas?" Budi merasakan kemarahan tumbuh di dalam dirinya. "Apakah mereka pikir aku akan membahayakan nyawa seorang bayi demi publisitas?" "Tentu saja tidak," kata Hadi, mencoba menenangkan situasi. "Tapi kita harus menangani ini dengan hati-hati. Citra perusahaan dipertaruhkan." "Citra perusahaan?" Budi tidak percaya dengan apa yang dia dengar. "Apakah itu satu-satunya yang kalian pedulikan?" "Budi," suara Endang lembut tetapi tegas. "Kami mengerti bahwa niatmu baik. Tapi kamu harus mengerti bahwa setiap tindakan yang kamu lakukan memiliki dampak."
Bukan hanya untukmu, tetapi untuk seluruh keluarga dan perusahaan. Budi memandang orang tua angkatnya, merasakan campuran frustrasi dan kekecewaan. Aku tidak percaya kita sedang melakukan percakapan ini. Tidakkah kalian mengerti bahwa aku menyelamatkan sebuah nyawa? Bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang buruk? Hadi menghela napas, mengusap rambut putihnya. Nak, kami tidak mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Hanya saja, hal-hal menjadi rumit ketika kamu berada di posisi kita. Rumit? Budi tertawa pahit. Apa yang rumit dalam melakukan hal yang benar? Endang mendekatinya, mencoba meletakkan tangan di bahunya, tetapi Budi menjauh. Sayang, kami mengerti ini penting bagimu, tapi kamu harus memikirkan gambaran yang lebih luas. Pers berspekulasi tentang orang tua si bayi. Beberapa menyarankan mereka mungkin imigran tak berdokumen. Budi mengerutkan kening. Dan itu penting? Itu penting, kata Hadi dengan tegas. Karena perusahaan kita memiliki kontrak pemerintah, kita tidak bisa terlihat sebagai pendukung imigrasi ilegal. Kata-kata ayah angkatnya menghantam Budi seperti tamparan. Apakah kalian menyarankan bahwa aku seharusnya membiarkan bayi itu mati hanya karena orang tuanya mungkin tak berdokumen? Tentu saja tidak, seru Endang, terkejut. Kami hanya mengatakan bahwa kita perlu menangani situasi dengan hati-hati. Mungkin akan lebih baik jika kamu menjaga jarak dari kasus ini untuk sementara waktu. Budi tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Dia menjauh dari orang tuanya, memandang keluar jendela ke kota yang membentang di bawah. Untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar sendirian di apartemen mewah itu. Aku tidak bisa melakukan itu, katanya akhirnya, suaranya hampir berbisik. Aku tidak bisa begitu saja mengabaikan apa yang terjadi dan melanjutkan hidupku seolah tidak ada apa-apa. Budi, suara Hadi terdengar lelah. Aku mengerti kamu merasa terhubung dengan bayi ini. Tapi, tidak, kamu tidak mengerti. Budi berbalik, matanya bersinar dengan campuran rasa sakit dan tekad. Kalian mengadopsiku, memberi kehidupan yang hanya bisa diimpikan banyak orang. Tapi sebelum itu, aku seperti bayi itu, sendirian, rentan, di bawah belas kasihan sistem yang tidak benar-benar peduli pada anak-anak. Endang dan Hadi bertukar pandangan terkejut. Mereka tidak pernah mendengar Budi berbicara seperti ini tentang masa lalunya. Nak, mulai Endang, suaranya lembut. Kami tidak pernah ingin kamu merasa. Aku tahu, Budi memotongnya. Aku tahu kalian mencintaiku, bahwa kalian telah melakukan semua yang mungkin untuk memberiku kehidupan yang baik. Tapi ada begitu banyak anak di luar sana yang tidak seberuntung itu. Aku tidak bisa begitu saja membelakangi mereka. Hadi mendekati putranya, meletakkan tangan di bahunya. Budi, aku mengerti perasaanmu, tapi kamu harus realistis. Kamu tidak bisa menyelamatkan semua anak di dunia. Mungkin tidak, jawab Budi, suaranya penuh tekad. Tapi aku bisa mencoba, dan aku akan mulai dengan Dimas. Dimas? Tanya Endang bingung. Bayi itu, jelas Budi. Aku memberinya nama Dimas, dan aku akan melakukan semua yang ku bisa untuk membantunya dan keluarganya, tidak peduli siapa mereka atau dari mana mereka berasal. Endang dan Hadi bertukar pandangan khawatir. Mereka bisa melihat tekad di mata putra mereka dan tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka katakan akan mengubah pikirannya. Budi, kata Hadi akhirnya, hanya berhati-hatilah, oke? Aku tidak ingin kamu terluka. Budi mengangguk, bersyukur atas isyarat kecil pengertian. Aku akan berhati-hati, ayah, tapi aku harus melakukan ini. Ketika orang tuanya pergi, Budi tetap sendirian di apartemennya, memandang kota yang membentang di hadapannya. Dia tahu bahwa jalan yang telah dia pilih tidak akan mudah, bahwa dia akan menghadapi oposisi bukan hanya dari keluarganya tetapi dari banyak orang lain. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa memiliki tujuan nyata. Dia mengambil teleponnya dan menelepon rumah sakit. Halo, ini Budi Wijaya. Saya ingin tahu bagaimana kabar bayi yang saya bawa kemarin, Dimas, dan juga apakah mereka telah menemukan orang tuanya. Sementara menunggu jawaban, Budi tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya, dan dia siap menghadapi apapun yang akan datang.
Hari-hari berikutnya adalah badai bagi Budi. Di antara panggilan konstan dari pers, pertemuan tegang dengan Dewan, Direksi Wijaya Enterprises, dan kunjungan hariannya ke rumah sakit untuk melihat Dimas, dia hampir tidak punya waktu untuk bernapas. Selama salah satu kunjungannya ke rumah sakit, dia akhirnya bertemu dengan Ibu Dimas. Dia sedang duduk di samping inkubator, berbicara lembut kepada bayi itu. Ketika seorang wanita muda berlari masuk ke ruangan, wajahnya berlinang air mata dan ekspresi ketakutan murni di matanya. "Bayiku," dia berteriak dalam bahasa Indonesia, berlari ke arah inkubator. "Dimas, anakku kecil Dimas." Budi melompat berdiri, terkejut oleh gangguan tiba-tiba. Wanita itu Sit duduk in hängt dazu det. "Apa yang Anda lakukan dengan anak saya?" Budi mengangkat tangannya dalam gerakan menenangkan. "Tenanglah, saya Budi Wijaya. Saya yang menemukan bayi Anda di mobil." Mata wanita itu terbuka lebar, pengakuan bersinar di dalamnya. Anda menyelamatkan Dimas saya." Budi mengangguk, tiba-tiba merasa tidak nyaman di bawah tatapan intens ibu muda itu. Siapapun akan melakukan hal yang sama." Wanita itu menangis, jatuh berlutut di samping inkubator. "Terima kasih," dia terisak. "Terima kasih, terima kasih, terima kasih." Budi berlutut di sampingnya, tidak tahu harus berbuat apa. "Tidak apa-apa," katanya dengan lembut. "Bayi itu baik-baik saja sekarang. Dokter mengatakan dia akan pulih sepenuhnya." Wanita itu mengangkat wajahnya, matanya penuh dengan campuran rasa terima kasih dan malu. Saya tidak ingin meninggalkannya," katanya di antara isakan. "Tapi saya harus pergi bekerja, dan adik saya yang biasanya menjaganya sedang sakit, dan saya tidak tahu harus berbuat apa." Budi merasakan hatinya terhimpit. Dia bisa melihat rasa sakit dan keputusasaan di mata ibu muda itu. "Siapa namamu?" tanya dia dengan lembut. "Siti," jawabnya menghapus air matanya. "Siti Rahma." "Siti," kata Budi, "saya mengerti bahwa Anda berada dalam situasi sulit, tapi meninggalkan bayi sendirian di mobil sangat berbahaya. Dia bisa mati." Siti mengangguk, air mata kembali jatuh di pipinya. Saya tahu, saya ibu yang buruk. Tapi saya tidak punya pilihan. Jika saya kehilangan pekerjaan saya, bagaimana saya akan memberi makan anak saya?" Budi terdiam sejenak, memproses apa yang baru saja dia dengar. Tiba-tiba, semua diskusi tentang citra perusahaan dan hubungan masyarakat tampak tidak penting dibandingkan dengan realitas kasar perjuangan sehari-hari ibu muda ini. "Siti," katanya akhirnya, "bisakah Anda menceritakan lebih banyak tentang situasi Anda? Saya ingin memahami." Siti menatapnya dengan hati-hati, tapi sesuatu dalam ekspresi Budi pasti telah meyakinkannya akan ketulusannya. Sedikit demi sedikit, dia mulai menceritakan kisahnya. Dia telah tiba di Indonesia 3 tahun lalu, melarikan diri dari kekerasan di negara asalnya. Dia bekerja berjam-jam dalam pekerjaan dengan upah rendah, mengirimkan sebagian besar uangnya ke keluarganya di Timor Leste. Ketika dia hamil, ayah si bayi meninggalkannya. Sejak itu, dia telah berjuang sendirian untuk menghidupi dirinya dan anaknya. "Saya tidak punya dokumen," dia akhirnya mengakui, suaranya hampir berbisik. "Saya hidup dengan ketakutan konstan bahwa saya akan dideportasi dan dipisahkan dari anak saya." Budi merasakan tenggorokannya tercekat. Kisah Siti adalah pengingat keras tentang perjuangan yang dihadapi begitu banyak imigran, perjuangan yang dia, dalam gelembung keistimewaannya, hampir tidak pernah pertimbangkan sebelumnya. "Siti," katanya, "mengambil keputusan saat itu juga, saya ingin membantu Anda dan Dimas." Siti menatapnya dengan campuran harapan dan ketidakpercayaan. Mengapa Anda ingin membantu kami?" Budi melihat Dimas kecil di inkubator, mengingat masa kecilnya sendiri, tahun-tahun kesepian sebelum keluarga Wijaya mengadopsinya. "Karena kita semua layak mendapat kesempatan," katanya sederhana. "Dan karena tidak ada yang seharusnya harus memilih antara merawat anaknya
dan mampu memberinya makan. Pada saat itu, seorang perawat masuk ke ruangan. "Nyonya Rahma," katanya, suaranya tegang. "Ada beberapa petugas imigrasi yang ingin berbicara dengan Anda." Teror melanda wajah Siti. Dia memandang Budi, matanya memohon bantuan. Budi berdiri, tekad baru di wajahnya. "Jangan khawatir, Siti," katanya berjalan ke arah pintu. "Saya akan menangani ini." Sementara dia keluar dari ruangan untuk menghadapi petugas imigrasi, Budi tahu bahwa ini adalah momen yang akan menentukan sisa hidupnya. Ini bukan lagi hanya tentang menolong bayi yang ditinggalkan. Ini tentang menghadapi sistem yang tidak adil, tentang menggunakan hak istimewa dan kekuasaannya untuk membuat perbedaan nyata dalam kehidupan orang-orang seperti Siti dan Dimas. Dan dia siap untuk pertempuran yang akan datang. Budi berjalan dengan tekad menuju lorong rumah sakit, di mana dua petugas imigrasi menunggu dengan ekspresi tegas. Dia bisa merasakan beratnya tatapan Siti di punggungnya, syarat dengan ketakutan dan harapan. "Selamat sore, tuan-tuan," kata Budi, menjaga suaranya tetap tenang dan profesional. "Saya Budi Wijaya. Apa yang bisa saya bantu?" Para petugas bertukar pandangan terkejut saat mengenali pewaris Wijaya yang terkenal. "Pak Wijaya," kata salah satu dari mereka, "cepat pulih. Kami di sini untuk berbicara dengan Siti Rahma tentang status imigrasinya." Budi mengangguk menjaga ekspresinya tetap netral. "Saya mengerti, namun Nyonya Rahma saat ini berada di bawah perawatan medis dan tidak dalam kondisi untuk diinterogasi. Selain itu, anaknya yang baru lahir membutuhkan perhatian konstan." "Pak Wijaya," kata petugas lain, nadanya menjadi lebih keras. "Kami menghargai kekhawatiran Anda, tetapi ini adalah masalah keamanan nasional. Kami memiliki laporan bahwa Nyonya Rahma berada di negara ini secara ilegal." Budi merasakan kemarahan tumbuh di dalamnya, tetapi dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. "Saya mengerti posisi Anda, petugas, tetapi saya juga memahami bahwa Anda di sini untuk menegakkan hukum, benar?" Para petugas mengangguk, agak bingung dengan arah pembicaraan. "Bagus," lanjut Budi. "Maka Anda juga akan memahami bahwa hukum melindungi orang-orang yang bekerja sama dalam penyelidikan kriminal. Dalam hal ini, Nyonya Rahma adalah saksi kunci dalam kasus pengabaian anak yang saya selidiki secara pribadi." Para petugas saling memandang, jelas terkejut dengan informasi ini. "Kami tidak mengetahui adanya penyelidikan," kata salah satu dari mereka. "Ini adalah penyelidikan pribadi," jawab Budi dengan percaya diri. "Dan saya yakinkan bahwa Nyonya Rahma bekerja sama sepenuhnya. Memindahkan ibu dari bayi yang baru lahir saat ini tidak hanya tidak manusiawi, tetapi juga akan menghambat penyelidikan yang sedang berlangsung." Para petugas tampak ragu, tidak tahu bagaimana melanjutkan. Budi memanfaatkan keunggulannya. "Saya mengusulkan hal berikut," katanya. "Biarkan Nyonya Rahma tetap di sini dengan anaknya sampai dia pulih sepenuhnya. Sementara itu, saya secara pribadi berkomitmen untuk memastikan bahwa dia mematuhi semua prosedur hukum yang diperlukan untuk mengatur situasinya. Anda bisa mendapatkan kata-kata saya bahwa dia tidak akan mencoba menghindari otoritas." Ada saat ketegangan sementara para petugas mempertimbangkan proposal tersebut. Akhirnya, yang tampaknya bertanggung jawab berbicara. "Baiklah, Pak Wijaya, kami akan mempercayai kata-kata Anda untuk saat ini. Tetapi kami akan mengawasi situasi ini dengan cermat." Budi mengangguk, merasakan kelegaan yang luar biasa. "Terima kasih atas pengertian Anda, tuan-tuan. Saya akan memberitahu Anda tentang perkembangan apapun." Ketika para petugas pergi, Budi bersandar pada dinding, menghela napas panjang. Dia telah membeli waktu, tetapi dia tahu ini hanya awal dari pertempuran panjang. Dia kembali ke kamar Dimas, di mana dia menemukan Siti memeluk bayi, air mata kelegaan mengalir di pipinya. "Apa yang terjadi?" tanyanya. Ketakutan masih jelas dalam suaranya. Budi duduk, di sampingnya tiba-tiba merasa lelah. "Mereka bersedia menunggu untuk saat ini," katanya. "Tetapi Siti, kita harus berbicara tentang bagaimana kita akan menangani ini dalam jangka panjang." Siti mengangguk, membelai Dimas dengan lembut. "Mengapa Anda melakukan ini untuk kami, Pak Wijaya? Anda bahkan tidak mengenal kami." Budi memandang bayi itu, mengingat saat dia menemukannya di mobil yang panas itu. "Karena itu adalah hal yang benar," katanya sederhana.
Dan karena saya percaya kita semua berhak mendapat kesempatan yang adil. Pada saat itu, telepon Budi mulai berdering terus-menerus. Dia melihat layar dan melihat bahwa itu adalah ayah angkatnya, Hadi. Dia ragu sejenak sebelum menjawab. "Ayah, sekarang bukan waktu yang tepat," kata Budi, berusaha menjaga ketenangan dalam suaranya. "Budi," suara Hadi terdengar tegang. "Aku perlu kamu datang ke kantor segera. Dewan direksi telah mengadakan pertemuan darurat." Budi menutup matanya, merasakan beban dunia di pundaknya. "Ayah, aku sedang di tengah sesuatu yang penting di sini, di rumah sakit. Ini tidak bisa menunggu." "Nak," Hadi bersikeras, "masa depanmu di perusahaan dipertaruhkan." Budi melihat Siti dan Dimas merasa berada di persimpangan jalan. Di satu sisi ada perusahaan keluarga, semua yang telah dia kenal selama sebagian besar hidupnya. Di sisi lain ada keluarga kecil ini yang sangat membutuhkan bantuannya. "Aku akan tiba dalam 1 jam, katanya akhirnya. Menutup telepon, dia berbalik ke Siti yang menatapnya dengan khawatir. "Saya harus pergi sebentar," jelasnya. "Tapi saya akan kembali, saya berjanji. Sementara itu tetaplah di sini dengan Dimas, kalian aman." Siti mengangguk, matanya penuh dengan rasa terima kasih. "Terima kasih, Pak Wijaya. Semoga Tuhan memberkati Anda." Budi meninggalkan rumah sakit dengan perasaan terbagi. Sementara dia mengemudi menuju kantor Wijaya Enterprises, dia tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana hidupnya telah berubah secara drastis hanya dalam beberapa hari. Ketika dia tiba di gedung kaca dan baja yang mengesankan yang menampung markas perusahaan, Budi mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri. Dia tahu bahwa apa yang akan dia hadapi tidak akan mudah. Di ruang rapat, dia menemukan anggota Dewan Direksi duduk mengelilingi meja kayu jati yang panjang. Orang tua angkatnya, Hadi dan Endang, berada di kepala meja, wajah mereka tegang. "Budi," mulai Hadi, suaranya berat. "Dewan telah menyatakan kekhawatiran serius tentang tindakanmu baru-baru ini dan bagaimana hal itu memengaruhi citra perusahaan." Budi melihat sekeliling, melihat ekspresi serius dari anggota Dewan. "Tindakanku?" tanyanya. "Maksudmu menyelamatkan nyawa seorang bayi?" "Ini tidak sesederhana itu, Budi," Endang menimpali. "Tindakanmu, meskipun bermaksud baik, telah menempatkan perusahaan dalam posisi yang rumit. Kami mendapat tekanan dari pemegang saham dan mitra bisnis kami." Salah satu anggota Dewan, seorang pria paruh baya dengan kacamata bingkai logam, berdeham. "Pak Wijaya, kami memahami bahwa niat Anda baik, tetapi terlibat dengan imigran ilegal dapat memiliki konsekuensi serius untuk kontrak pemerintah kami." Budi merasakan kemarahan tumbuh di dalam dirinya. Konsekuensi serius, lebih serius daripada membiarkan seorang bayi tak berdosa mati. "Tidak ada yang mengatakan itu," kata Hadi, mencoba menenangkan situasi. "Tetapi kamu harus mengerti bahwa tindakanmu memiliki dampak yang lebih luas daripada dirimu sendiri." "Aku memahaminya dengan sangat baik," jawab Budi, suaranya tegas. "Aku memahami bahwa kita memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan nyata dalam kehidupan orang. Bukankah itu lebih penting daripada beberapa kontrak?" Ruangan terdiam sejenak, semua terkejut dengan kerasnya suara Budi. Akhirnya anggota Dewan lain berbicara. "Pak Wijaya, kami menghargai semangat Anda, tetapi sebagai pemimpin masa depan perusahaan ini, Anda harus memikirkan gambaran yang lebih luas. Kami menyarankan agar Anda menjauhkan diri secara publik dari insiden ini dan membiarkan tim hubungan masyarakat kami menangani situasi ini." Budi melihat orang tuanya, mencari dukungan, tetapi hanya melihat kekhawatiran di wajah mereka. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia harus mengambil keputusan. "Tidak," katanya sederhana. "Tidak," ulang Hadi terkejut. "Aku tidak akan menjauhkan diri," lanjut Budi, suaranya semakin kuat. "Sebenarnya aku bermaksud melakukan hal yang sebaliknya. Aku akan menggunakan posisiku dan sumber daya perusahaan ini untuk membantu Siti dan anaknya dan orang lain seperti mereka." Ruangan meledak dalam paduan suara kemarahan. Endang berdiri mencoba menenangkan situasi. "Budi, tolong pikirkan apa yang kamu katakan." Tetapi Budi sudah mengambil keputusannya. "Aku telah memikirkan hal ini lebih dari yang pernah kupikirkan tentang hal lain dalam hidupku," katanya.
Jika perusahaan ini tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk berbuat baik, maka mungkin ini bukan perusahaan yang ingin kupimpin. Dengan kata-kata itu, Budi berbalik dan keluar dari ruangan, meninggalkan semua orang dalam keadaan terkejut. Sementara berjalan menuju lift, dia merasakan campuran ketakutan dan kebebasan. Dia tidak tahu apa yang menunggu di masa depan. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa bahwa dia melakukan hal yang benar. Teleponnya bergetar di sakunya. Itu adalah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Pak Wijaya, saya Ayu. Adik Siti, kami sangat membutuhkan bantuan Anda. Bisakah kita bertemu? Budi langsung menjawab, tentu. Beritahu saya di mana dan kapan. Sementara turun dengan lift, Budi tahu bahwa dia akan segera memulai perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan dia siap menghadapi tantangan apapun yang menghalangi jalannya. Matahari terbenam di atas kota ketika Budi tiba di kafe kecil tempat Ayu, adik Siti, memintanya untuk bertemu. Tempat itu berada di lingkungan sederhana, jauh dari gedung pencakar langit dan restoran mewah yang biasa Budi kunjungi. Dia memasuki kafe, merasa tidak pada tempatnya dengan setelan mahalnya. Dia segera melihat seorang wanita muda duduk di sudut, memandang gelisah sekeliling. Matanya dengan warna yang sama seperti Siti bersinar dengan pengakuan ketika dia melihat Budi. Pak Wijaya, tanyanya dengan suara pelan ketika Budi mendekati mejanya. Budi mengangguk, duduk di depannya. Ayu kan? Bagaimana kabar Siti dan Dimas? Ayu dengan gelisah memutar serbet di tangannya. Mereka baik-baik saja berkat Anda, tapi kami punya masalah. Ceritakan padaku, kata Budi, mencondongkan tubuh ke depan. Ayu menarik napas dalam-dalam sebelum memulai. Tuan Tanah kami mengetahui apa yang terjadi. Dia bilang dia tidak ingin masalah dengan imigrasi dan mengusir kami. Siti tidak punya tempat untuk pergi dengan Dimas ketika mereka keluar dari rumah sakit. Budi merasakan kemarahan tumbuh di dalamnya. Itu ilegal. Dia tidak bisa mengusir kalian begitu saja. Ayu tertawa pahit. Pak Wijaya, hukum tidak selalu melindungi orang-orang seperti kami. Lagi pula, siapa yang akan membantu kami melawan dia? Aku akan melakukannya, kata Budi tanpa ragu. Aku akan menyewa pengacara terbaik di kota jika perlu. Ayu menatapnya dengan campuran harapan dan kehati-hatian. Mengapa? Mengapa Anda melakukan semua ini untuk kami? Budi bersandar di kursinya, berpikir bagaimana menjawab. Akhirnya dia memutuskan untuk jujur. Karena ketika aku masih anak-anak, sebelum keluarga Wijaya mengadopsiku, aku juga sendirian dan ketakutan. Aku bersumpah bahwa jika aku pernah memiliki kekuatan untuk membantu seseorang dalam situasi itu, aku akan melakukannya. Mata Ayu melembut dengan pengertian. Maafkan saya tidak tahu. Hampir tidak ada yang tahu, kata Budi dengan senyum kecil. Tapi itu tidak penting sekarang. Yang penting adalah membantu kakakmu dan Dimas. Pada saat itu telepon Budi mulai berdering. Itu Endang. Budi ragu sebelum menjawab. Nak, suara Endang terdengar lelah. Dewan telah mengambil keputusan. Mereka ingin kamu mengambil waktu menjauh dari perusahaan sampai situasi ini mereda. Budi menutup matanya, merasakan beratnya keputusan itu. Dan kamu, Bu, apa pendapatmu? Ada keheningan panjang sebelum Endang menjawab. Aku pikir kamu melakukan apa yang kamu yakini benar, dan aku bangga padamu untuk itu. Tapi aku juga khawatir, Budi. Ini bisa mengabaikan masa depanmu di perusahaan. Aku tahu, kata Budi dengan lembut. Tapi ada hal-hal yang lebih penting daripada perusahaan, Bu. Aku mengerti, kata Endang, dan Budi bisa mendengar emosi dalam suaranya. Hanya hati-hati ya. Aku akan hati-hati, janji Budi sebelum menutup telepon. Ayu menatapnya dengan khawatir. Masalah? Budi menggelengkan kepala. Tidak ada yang tidak bisa kuatasi. Sekarang mari kita bicarakan bagaimana kita bisa membantu kakakmu dan Dimas. Selama beberapa jam berikutnya, Budi dan Ayu membuat rencana. Budi akan menggunakan kontak-kontaknya untuk menemukan tempat baru di mana Siti dan Dimas bisa tinggal dengan aman.
Dia juga akan menyewa pengacara spesialis imigrasi untuk membantu Siti mengatur situasinya. Sementara mereka berbicara, Budi tidak memperhatikan kecerdasan dan tekad Ayu. Meskipun menghadapi kesulitan yang telah dia hadapi, dia memiliki kekuatan batin yang Budi anggap mengagumkan. "Ayu," kata Budi ketika mereka selesai merencanakan, "aku ingin menawarkan pekerjaan untukmu." Ayu menatapnya terkejut. "Pekerjaan apa yang Anda bicarakan?" "Aku berpikir untuk membuat yayasan," jelas Budi, "untuk membantu keluarga imigran seperti keluargamu. Aku membutuhkan seseorang yang benar-benar memahami tantangan yang mereka hadapi." "Seseorang sepertimu." Ayu kehilangan kata-kata untuk sesaat. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak memiliki pengalaman dalam hal seperti itu." "Kamu memiliki pengalaman yang paling penting," kata Budi dengan senyuman. "Kamu telah mengalami ini. Kamu mengenal perjuangan, ketakutan, harapan. Itu lebih berharga daripada gelar universitas apapun." Ayu menatapnya, matanya bersinar dengan campuran emosi dan tekad. "Jika Anda benar-benar percaya saya bisa membantu, maka ya, saya menerima." Budi mengulurkan tangannya, dan Ayu menerimanya. Pada saat itu, keduanya merasa bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengubah bukan hanya hidup mereka, tetapi hidup banyak orang lain. Ketika mereka keluar dari kafe, malam telah jatuh di kota. Budi memandang lampu-lampu yang bersinar di kejauhan, merasakan tekad baru di hatinya. "Apakah kamu siap untuk ini?" tanyanya kepada Ayu. Dia mengangguk, senyum berani di wajahnya. "Siap." Bersama-sama mereka berjalan menuju masa depan yang tidak pasti yang menunggu mereka, mengetahui bahwa mereka akan menghadapi banyak tantangan, tetapi juga dengan harapan bahwa mereka bisa membuat perbedaan nyata di dunia. Yang tidak diketahui Budi saat itu adalah bahwa keputusan ini tidak hanya akan mengubah hidupnya dan hidup Ayu, tetapi juga akan membawanya pada perjalanan penemuan diri yang akan mengungkapkan rahasia-rahasia yang lama terkubur tentang masa lalunya sendiri. Hari-hari berikutnya adalah badai aktivitas bagi Budi. Antara membantu Siti dan Dimas menetap di rumah baru mereka, memulai proses hukum untuk yayasan, dan menangani tekanan konstan dari Dewan Direksi Wijaya Enterprises, dia hampir tidak punya waktu untuk bernapas. Namun di tengah kekacauan, Budi menemukan titik dukungan yang tak terduga pada Ayu. Kecerdasan tajamnya dan pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi para imigran terbukti sangat berharga saat mereka bekerja sama untuk membentuk yayasan. Suatu sore saat mereka memeriksa dokumen di kantor kecil yang Budi sewa untuk yayasan, Ayu mengangkat pandangannya dari komputer dengan ekspresi penuh pemikiran. "Budi," katanya, menggunakan nama depannya seperti yang telah dia desak untuk dilakukan, "ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Mengapa mempertaruhkan begitu banyak untuk ini? Keluargamu, perusahaanmu, kamu mempertaruhkan segalanya." Budi bersandar di kursinya, mempertimbangkan pertanyaan itu. Aku merasa ini adalah hal yang benar, bahwa inilah tujuanku berada di sini." Ayu menatapnya dengan penasaran. "Ada hal lain kan? Sesuatu yang tidak kamu katakan?" Budi menghela napas, terkejut dengan wawasan Ayu. "Kamu benar," akunya. "Ada hal lain, sesuatu yang bahkan belum pernah kuceritakan kepada orang tua angkatku." Ayu menunggu dengan sabar sementara Budi mengumpulkan pikirannya. "Ketika aku masih sangat kecil, sebelum keluarga Wijaya mengadopsiku, aku ingat ibu kandungku," mulai Budi, suaranya hampir berbisik. "Aku tidak ingat wajahnya, tapi aku ingat suaranya. Dia berbicara dalam dialek Timor Leste." Mata Ayu terbuka dengan terkejut. "Apakah kamu?" Budi mengangguk. "Kurasa begitu. Kurasa orang tua kandungku adalah imigran. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, mengapa aku berakhir di sistem adopsi, tapi sejak aku menemukan Dimas di mobil itu, rasanya seperti ada sesuatu yang terbangun dalam diriku, seolah-olah akhirnya aku mengerti mengapa aku selalu merasa berbeda." Ayu mengulurkan tangannya di atas meja, menggenggam tangan Budi. Itu pasti sangat sulit untuk diproses. Budi merasakan kehangatan tak terduga pada sentuhan Ayu. Memang, tapi juga
juga memberiku tujuan. Aku merasa aku menghormati orang tua kandungku, siapapun mereka, dengan melakukan ini. Apakah kamu pernah berpikir untuk mencari mereka? Tanya Ayu dengan lembut. Budi menghela napas gemetar. Aku memikirkannya ya, tapi aku tidak tahu apakah aku siap. Bagaimana jika aku menemukan bahwa mereka meninggalkanku, atau lebih buruk lagi, bahwa mereka dideportasi dan aku tidak pernah punya kesempatan untuk mengenal mereka? Ayu meremas tangannya dengan lembut. Aku mengerti ketakutanmu, Budi, tapi aku juga percaya kamu layak mengetahui kebenaran tentang masa lalumu. Itu bisa membantumu lebih memahami dirimu sendiri. Budi mengangguk perlahan. Kamu benar. Mungkin sudah waktunya aku mulai mencari jawaban. Pada saat itu telepon Budi berbunyi. Itu adalah nomor yang tidak dia kenal. Dengan dahi berkerut dia menjawab. Budi Wijaya? Tanya suara berat di ujung telepon. Ya, ini saya. Pak Wijaya, saya detektif Supomo dari kepolisian. Kami punya situasi yang membutuhkan kehadiran Anda segera. Budi merasakan darahnya mendingin. Apa yang terjadi? Apakah ini tentang Siti dan Dimas? Tidak, Pak. Ini tentang orang tua angkat Anda. Telah terjadi kecelakaan. Dunia seolah berhenti sejenak. Budi hampir tidak bisa bergumam, saya akan ke sana sebelum menutup telepon. Ayu menatapnya dengan khawatir. Ada apa? Orang tuaku, kata Budi, suaranya hampir tidak terdengar. Telah terjadi kecelakaan. Aku harus ke rumah sakit. Ayu langsung berdiri. Aku ikut denganmu. Budi ingin protes, mengatakan bahwa itu tidak perlu, tetapi kenyataannya adalah dia membutuhkan dukungan. Dia mengangguk dalam diam dan bersama-sama mereka bergegas keluar dari kantor. Perjalanan ke rumah sakit adalah kabur. Budi berpegangan pada kemudi, pikirannya pusaran pemikiran dan ketakutan. Ayu tetap diam di sampingnya, kehadiran yang menenangkan di tengah kekacauan. Di rumah sakit, mereka disambut oleh detektif Supomo, seorang pria paruh baya dengan mata lelah. Pak Wijaya, kata detektif itu. Orang tua Anda sedang dalam perjalanan ke pertemuan ketika mobil mereka ditabrak oleh kendaraan lain. Pengemudi kendaraan lain melarikan diri dari tempat kejadian. Bagaimana keadaan mereka? Tanya Budi. Suaranya gemetar. Ibu Anda stabil, dengan beberapa memar dan patah tulang di lengan. Ayah Anda, detektif itu berhenti sejenak dan Budi merasakan jantungnya berhenti. Ayah Anda sedang dioperasi, kondisinya kritis. Budi terhuyung, merasa seolah-olah lantai terbuka di bawah kakinya. Ayu menahannya, lengannya kokoh di pinggang Budi. Bisakah aku melihat mereka? Tanya Budi. Detektif itu mengangguk. Ibu Anda sadar, Anda bisa melihatnya sekarang. Budi memandang Ayu yang mengangguk dengan pengertian. Pergilah, katanya dengan lembut. Aku akan di sini jika kamu membutuhkanku. Dengan langkah goyah, Budi mengikuti seorang perawat ke kamar ibunya. Endang berbaring di tempat tidur, lengannya dalam gendongan dan wajahnya memar. Tapi matanya menyala saat melihat Budi. Anakku, katanya, mengulurkan tangan sehatnya ke arahnya. Budi berlari ke arahnya, mengambil tangannya dan menciumnya dengan lembut. Ibu, sebisiknya, air mata mengalir di pipinya. Bagaimana perasaanmu? Aku akan baik-baik saja, kata Endang, meskipun Budi bisa melihat rasa sakit di matanya. Ayahmu. Dia sedang dioperasi, kata Budi dengan lembut. Dia kuat, Bu. Dia akan melewati ini. Endang mengangguk, tetapi Budi bisa melihat ketakutan di matanya. Budi, katanya setelah beberapa saat, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui, sesuatu yang ayahmu dan aku simpan selama bertahun-tahun. Budi merasakan jantungnya berdetak cepat. Apa itu, Bu? Endang menarik napas gemetar. Kecelakaan itu bukan kecelakaan. Kurasa seseorang mencoba menyakiti kami. Mengapa sih, karena kamu, nak? Karena apa yang kamu lakukan dengan yayasanmu? Budi terkesiap. Tapi bagaimana mungkin? Endang menutup matanya sejenak, seolah mengumpulkan kekuatan. Ada hal-hal tentang masa lalumu, tentang orang tua kandungmu yang belum kami ceritakan. Hal-hal yang bisa membahayakan banyak orang, berkuasa jika terungkap. Budi merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Bu, apa yang kau katakan?
Sebelum Endang bisa menjawab, pintu terbuka dengan keras. Seorang dokter masuk dengan tergesa-gesa. "Nyonya Wijaya, Tuan Wijaya," kata dokter itu, suaranya mendesak. "Ini tentang suami Anda. Ada komplikasi dalam operasi." Budi merasakan lantai terbuka di bawah kakinya sekali lagi. Dia memandang ibunya, melihat teror terpantul di matanya. Pada saat itu Budi tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Rahasia-rahasia masa lalu mulai muncul dan bersama mereka bahaya yang tidak pernah dia bayangkan. Sementara mengikuti dokter keluar dari ruangan, dengan jantung berdetak kencang, Budi tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata ibunya. Rahasia apa yang disimpan masa lalunya? Dan siapa yang rela membunuh untuk menjaganya tetap tersembunyi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan membawanya pada perjalanan yang akan mengungkap tidak hanya misteri masa lalunya sendiri, tetapi juga jaringan korupsi dan kebohongan yang jauh lebih luas dari yang pernah dia bayangkan. Jam-jam berikutnya adalah kabur bagi Budi. Operasi ayahnya, Hadi, telah mengalami komplikasi dan para dokter berjuang untuk menstabilkannya. Endang masih dalam pemulihan, menolak meninggalkan rumah sakit. Dan Budi menemukan dirinya terbagi antara merawat orang tuanya dan kecemasan yang semakin besar karena kata-kata ibunya. Ayulah yang menariknya keluar dari keadaan terpana, muncul dengan kopi dan tekad tak tergoyahkan di matanya. "Budi," katanya dengan lembut, menyerahkan cangkir yang mengepul. "Aku tahu kamu khawatir tentang orang tuamu, tetapi kita harus berbicara tentang apa yang dikatakan ibumu. Jika seseorang mengincarmu, kita perlu cari tahu mengapa." Budi mengangguk perlahan, merasakan beban realitas jatuh menimpanya. "Kamu benar," katanya, "tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semua ini terlalu banyak." Ayu menatapnya dengan campuran kasih sayang dan tekad. "Mari kita mulai dari awal. Apa yang kamu ketahui dengan pasti tentang orang tua kandungmu?" Budi mengerutkan kening, mencoba mengingat. "Hampir tidak ada. Keluarga Wijaya mengadopsiku ketika aku berumur 5 tahun. Sebelum itu aku berada di panti asuhan. Aku selalu berasumsi bahwa orang tua kandungku telah meninggalkanku atau mereka telah meninggal." Ayu mengangguk, berpikir, "Dan kamu tidak pernah mencoba mencari tahu lebih banyak?" "Tidak," akui Budi. "Kurasa aku takut dengan apa yang mungkin kutemukan. Dan keluarga Wijaya, mereka selalu menjadi orang tuaku dalam segala hal yang penting." "Aku mengerti," kata Ayu dengan lembut. "Tapi sekarang, dengan apa yang dikatakan ibumu, sepertinya ada lebih banyak dalam cerita ini. Kita perlu mulai menyelidiki." Pada saat itu, Detektif Supomo mendekati mereka. "Pak, Wijaya," katanya suaranya berat. "Hatadiwa, kami telah menemukan kendaraan yang menabrak mobil orang tua Anda. Itu ditinggalkan di pinggiran kota." Budi menegakkan diri, merasakan campuran ketakutan dan antisipasi. "Dan pengemudinya?" Detektif itu menggelengkan kepala. "Tidak ada jejak darinya, tapi..." Dia berhenti seolah ragu untuk melanjutkan. "Tapi apa?" desak Budi. "Kami menemukan sesuatu di mobil itu, sebuah amplop dengan nama Anda di atasnya." Budi merasakan darahnya membeku. "Sebuah amplop? Apa isinya?" Detektif itu mengeluarkan sebuah amplop dari jaketnya dan memberikannya kepada Budi. "Kami belum membukanya. Ini bukti, tetapi mengingat ditujukan untuk Anda." Dengan tangan gemetar, Budi mengambil amplop itu. Itu adalah amplop manila sederhana dengan namanya ditulis tangan di bagian depan. Dia membukanya perlahan, sadar akan tatapan intens Ayu dan detektif. Di dalamnya ada selembar kertas tunggal dan foto lama. Budi mengeluarkan foto itu terlebih dahulu dan merasakan udara meninggalkan paru-parunya. Itu adalah gambar pasangan muda yang menggendong bayi. Wanita itu memiliki mata yang sama dengan Budi, dan pria itu senyum yang sama. Tidak diragukan lagi, mereka adalah orang tua kandungnya. Dengan jantung berdetak kencang, Budi membuka lipatan kertas. Di atasnya ditulis tangan ada pesan. "Kebenaran tidak bisa tetap terkubur selamanya. Masa lalumu dan masa kinimu lebih terhubung dari yang kamu kira. Jika kamu ingin jawaban, carilah wanita dengan kalung zamrud. Tapi, hati-hati Budi, ada orang yang akan membunuh untuk menjaga rahasia-rahasia ini tersembunyi."
Budi mengangkat pandangan. Pikirannya berputar. Ayu dan detektif menatapnya dengan khawatir. "Apa yang tertulis?" tanya Ayu dengan lembut. Budi menunjukkan foto itu kepada mereka dan membacakan pesan tersebut. Detektif Supomo mengerutkan dahi dalam-dalam. "Pak Wijaya," katanya, suaranya syarat dengan kekhawatiran. "Ini bukan lagi kecelakaan biasa. Kita berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar." Budi mengangguk, merasakan beban situasi di pundaknya. "Aku tahu, dan aku harus mencari tahu sampai ke akar permasalahan." Ayu menggenggam tangannya, mengejutkannya dengan gerakan itu. "Kamu tidak akan melakukannya sendirian," katanya dengan tegas. "Aku bersamamu dalam hal ini." Budi menatapnya, bersyukur atas dukungannya. Tapi sebelum dia bisa menjawab, seorang perawat mendekati dengan berlari. "Pak Wijaya," katanya terengah-engah, "ayah Anda, dia telah sadar. Dia meminta untuk bertemu dengan Anda." Budi merasakan gelombang kelegaan bercampur kecemasan. Dia memandang Ayu dan detektif. "Aku harus pergi," katanya. "Pergilah," jawab Ayu. "Aku akan di sini ketika kamu kembali." Sementara mengikuti perawat ke kamar ayahnya, Budi tidak bisa berhenti memikirkan foto dan pesan itu. Siapakah sebenarnya orang tua kandungnya? Dan rahasia berbahaya apa yang mereka simpan sehingga seseorang rela membunuh untuk menjaganya? Saat memasuki kamar Hadi, Budi tahu bahwa dia akan segera memulai perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Perjalanan yang akan membawanya untuk menemukan bukan hanya kebenaran tentang masa lalunya, tetapi juga tentang masa kini yang telah dia bangun dan masa depan yang dia dambakan. Dengan setiap langkah yang dia ambil menuju tempat tidur ayah angkatnya, Budi merasa bahwa dia tidak hanya mendekati jawaban yang dia cari, tetapi juga takdir yang, tanpa dia sadari, telah menunggunya sepanjang hidupnya. Budi masuk ke kamar rumah sakit dengan jantung berdebar kencang. Hadi berbaring di tempat tidur, pucat dan terhubung dengan beberapa mesin, tetapi dengan mata terbuka dan waspada. Ketika dia melihat Budi, senyum lemah terbentuk di wajahnya. "Anakku," kata Hadi dengan suara serak. Budi bergegas ke sisinya, menggenggam tangan ayah angkatnya. "Ayah," bisiknya, air mata mengancam akan jatuh. "Aku sangat khawatir." Hadi meremas tangan Budi dengan lemah. "Aku baik-baik saja, nak, tapi kita harus bicara. Tidak banyak waktu." Budi mengerutkan kening. "Apa yang kau bicarakan, ayah? Kamu harus istirahat." Hadi menggelengkan kepala sekuat yang dia bisa. "Tidak, Budi, dengarkan aku. Kecelakaan itu bukan kecelakaan." "Aku tahu," kata Budi dengan lembut. "Ibu memberitahuku, dan mereka menemukan ini di mobil penyerang." Dia mengeluarkan foto dan catatan dari sakunya, menunjukkannya kepada Hadi. Mata Hadi terbuka dengan terkejut dan kemudian dipenuhi kesedihan. "Oh Budi," desahnya, "kami berharap bisa melindungimu dari hal ini selamanya." "Melindungiku dari apa?" tanya Budi, frustasi tumbuh dalam suaranya. "Siapa orang-orang ini? Apakah mereka benar-benar orang tua kandungku?" Hadi mengangguk perlahan. "Ya, mereka orang tua kandungmu, dan kisah tentang bagaimana kamu sampai kepada kami jauh lebih rumit dari yang kami buat kamu percaya." Budi duduk di kursi di samping tempat tidur, merasa dunia berputar di sekitarnya. "Ceritakan semuanya, ayah, kumohon." Hadi menarik napas gemetar sebelum memulai. "Orang tua kandungmu, Agus dan Dewi Santoso, adalah aktivis. Mereka berjuang melawan korupsi dan perdagangan manusia di perbatasan. Mereka memiliki bukti yang bisa menjatuhkan politisi yang berkuasa dan kartel-kartel penuh." Budi mendengarkan, terkejut, sementara Hadi melanjutkan. "Suatu hari, mereka menemukan sesuatu besar, sesuatu yang membahayakan orang-orang yang sangat berkuasa. Mereka tahu bahwa orang-orang akan datang untuk mereka, jadi mereka membawamu kepada kami. Endang dan aku adalah teman orang tuamu, meskipun sedikit yang tahu. Mereka meminta kami untuk menjagamu, untuk menjaga keselamatanmu." "Apa yang terjadi pada mereka?" tanya Budi. Hadi menutup matanya sejenak, seolah kenangan itu terlalu menyakitkan. "Mereka menghilang," katanya akhirnya. "Seminggu setelah meninggalkanmu dengan kami, mereka tidak pernah ditemukan." Budi merasakan tenggorokannya tercekat. Apakah mereka
Apakah mereka sudah mati? Kami tidak tahu dengan pasti, jawab Hadi. Tetapi setelah bertahun-tahun kemungkinan besar. Maafkan aku, nak. Budi bangkit dari kursi, berjalan ke arah jendela. Pikirannya adalah pusaran emosi. Sakit untuk orang tua yang tidak pernah dia kenal, rasa syukur kepada keluarga Wijaya yang telah melindunginya, dan kemarahan yang tumbuh terhadap mereka yang telah menghancurkan keluarganya. Mengapa kalian tidak memberitahuku sebelumnya? Tanyanya, suaranya hampir berbisik. Hadi menghela napas. Kami ingin melindungimu. Semakin sedikit yang kamu ketahui, semakin aman kamu akan berada. Tetapi sekarang kamu telah memulai yayasan ini. Kamu membantu imigran dan melawan korupsi. Kamu telah menarik perhatian orang-orang yang sama yang dihadapi orang tuamu. Budi berbalik menghadap Hadi. Matanya bersinar dengan campuran tekad dan ketakutan. Siapa orang-orang ini? Siapa yang ada di balik semua ini? Kami tidak tahu nama-nama spesifik, kata Hadi. Tetapi itu adalah jaringan politisi korup, pengusaha tanpa skrupel, dan kartel. Orang-orang yang sama yang dilawan orang tuamu. Pada saat itu pintu kamar terbuka dan Ayu masuk dengan tergesa-gesa. Budi, katanya, kehabisan napas. Aku baru saja menerima panggilan. Siti dan Dimas, mereka telah menghilang. Budi merasakan lantai terbuka di bawah kakinya. Apa? Bagaimana mungkin? Ayu menggelengkan kepala, air mata terbentuk di matanya. Aku tidak tahu. Aku pergi melihat mereka dan apartemen itu kosong. Ada tanda-tanda pergulatan. Hadi bangkit di tempat tidur. Wajahnya pucat karena upaya. Mereka menggunakan teman-temanmu untuk mencapaimu, Budi. Kamu harus berhati-hati. Budi memandang foto orang tua kandungnya, kemudian ke Hadi dan akhirnya ke Ayu. Pada saat itu dia tahu bahwa dia berada di persimpangan jalan. Dia bisa mundur, meninggalkan misinya dan mungkin aman. Atau dia bisa maju, menghadapi bahaya dan berjuang untuk kebenaran dan keadilan yang telah dibela orang tua kandungnya. Aku tidak akan bersembunyi, katanya akhirnya. Suaranya penuh tekad. Oh, aku akan menemukan Siti dan Dimas. Dan aku akan mengungkap kebenaran tentang orang tuaku dan siapa yang ada di balik semua ini. Ayu mendekatinya, menggenggam tangannya. Kamu tidak akan melakukannya sendirian. Aku bersamamu dalam hal ini. Hadi mengangguk dari tempat tidur. Dan kami akan mendukungmu dalam semua yang kami bisa. Tapi Budi, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan berhati-hati. Orang-orang ini berbahaya. Budi memandang ayah angkatnya, merasakan gelombang cinta dan rasa syukur. Aku akan hati-hati, ayah, aku berjanji. Pada saat itu, detektif Supomo masuk ke kamar. Pak Wijaya, katanya, suaranya berat. Kami memiliki petunjuk tentang wanita dengan kalung zamrud yang disebutkan dalam catatan. Kami percaya dia mungkin mantan kolaborator orang tua kandung Anda. Budi bertukar pandangan dengan Ayu dan kemudian dengan Hadi. Saatnya mencari kebenaran, katanya. Sementara keluar dari kamar rumah sakit dengan Ayu dan detektif Supomo, Budi merasa bahwa dia berada di tepi jurang. Di belakangnya tetap hidup yang telah dia kenal, penuh dengan hak istimewa tetapi juga rahasia. Di depan terbentang jalan yang tidak pasti, penuh dengan bahaya, tetapi juga janji jawaban dan keadilan. Dengan setiap langkah yang dia ambil, Budi merasa bahwa dia tidak hanya mendekati kebenaran tentang masa lalunya, tetapi juga takdir sejatinya. Takdir yang, tanpa dia sadari, telah menunggu sepanjang hidupnya untuk dipenuhi. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa jalan ini akan membawanya untuk menghadapi bukan hanya musuh-musuh yang kuat, tetapi juga ketakutan dan keraguan sendiri. Dan dalam prosesnya, dia akan menemukan kekuatan batin yang tidak pernah dia tahu, dia miliki, dan cinta yang akan menantang semua kemungkinan. Pencarian wanita misterius dengan kalung zamrud membawa Budi dan Ayu ke sudut-sudut paling gelap kota. Detektif Supomo telah memberikan petunjuk. Sebuah bar tua di kawasan Kampung Betawi yang dikenal sebagai tempat pertemuan untuk aktivis dan jurnalis. Saat mendekati bar, Budi tidak bisa tidak memperhatikan ketegangan di wajah Ayu. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Tanyanya dengan lembut. Kamu masih bisa mundur. Ayu menatapnya dengan tekad. Jangan bermimpi.
Kita bersama dalam hal ini. Ingat, Budi mengangguk, bersyukur atas kehadirannya. Bersama-sama, mereka memasuki bar yang suram dan penuh asap. Tempat itu hampir kosong, hanya ada beberapa pelanggan yang tersebar di meja-meja. Budi mendekati bar, di mana seorang pria tua membersihkan gelas dengan kain kotor. "Kami mencari seorang wanita," kata Budi dengan suara rendah. "Seorang wanita dengan kalung zamrud." Pria bar itu menatapnya dengan curiga. "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, nak." Budi hampir bersikeras ketika Ayu menarik lengannya. "Lihat," bisiknya, menunjuk ke seorang wanita yang duduk sendirian di sudut gelap. Wanita itu lebih tua, mungkin di usia 60-an, dengan rambut abu-abu yang diikat dalam sanggul ketat. Dan di lehernya berkilau kalung dengan batu zamrud. Budi dan Ayu perlahan mendekati mejanya. Wanita itu mengangkat pandangan, matanya yang tajam menilai mereka. "Bu," mulai Budi, "kami mencari informasi tentang Agus dan Dewi Santoso." Wanita itu tampak tegang mendengar nama-nama itu. "Aku tidak tahu siapa yang kalian bicarakan," katanya mulai berdiri. Ayu dengan lembut menahannya. "Tolong," katanya. "Ini penting, ini tentang orang tuanya," tambahnya, menunjuk Budi. Wanita itu berhenti, menatap Budi dengan mata baru. Apakah kamu anak Agus dan Dewi?" Tanyanya suaranya hampir berbisik. Budi mengangguk. "Ya, dan aku perlu tahu kebenaran tentang apa yang terjadi pada mereka." Wanita itu melihat sekeliling dengan gugup sebelum duduk kembali. "Namaku Kartini," katanya akhirnya. "Aku bekerja dengan orang tuamu. Kami adalah bagian dari jaringan aktivis yang berjuang melawan korupsi dan perdagangan manusia di perbatasan." Budi dan Ayu duduk, mendengarkan dengan seksama, sementara Kartini berbicara dengan suara rendah. "Orang tuamu berani," lanjut Kartini. "Terlalu berani. Mereka menemukan operasi perdagangan yang melibatkan politisi tingkat tinggi dan kartel paling berbahaya. Mereka memiliki bukti yang bisa menjatuhkan seluruh sistem korup." "Apa yang terjadi?" tanya Budi. Jantungnya berdetak kencang. Kartini menutup matanya sejenak. "Mereka ketahuan. Mereka harus melarikan diri. Mereka meninggalkanmu dengan keluarga Wijaya untuk menjaga keamananmu. Dan kemudian, mereka menghilang." "Apakah mereka mati?" Budi hampir tidak bisa mengajukan pertanyaan itu. Kartini menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu pasti, tapi ada rumor. Rumor bahwa mereka masih hidup, bersembunyi di suatu tempat di Timor Leste." Budi merasakan napasnya tercekat. Mungkinkah orang tuanya masih hidup? Ayu menggenggam tangannya di bawah meja, menawarkan dukungan diam. "Mengapa kamu menceritakan ini padaku sekarang?" tanya Budi. "Mengapa pesan di mobil yang menyerang orang tua angkatku?" Kartini menatapnya dengan intensitas. "Karena perjuangan orang tuamu belum berakhir, bukti yang mereka kumpulkan masih ada. Dan sekarang kamu telah memulai yayasan ini. Kamu telah menarik perhatian orang-orang yang sama yang dihadapi orang tuamu. Mereka takut, Budi, takut bahwa kamu mungkin menemukan kebenaran dan melanjutkan pekerjaan orang tuamu." Pada saat itu, telepon Budi bergetar. Itu adalah pesan dari detektif Supomo. "Kami memiliki petunjuk tentang Siti dan Dimas. Cepat datang." Budi melihat Ayu dan kemudian Kartini. "Kami harus pergi," katanya. "Tapi aku perlu tahu lebih banyak. Bagaimana aku bisa menemukan bukti itu? Bagaimana aku bisa menemukan orang tuaku?" Kartini mengeluarkan flash disk kecil dari sakunya. "Ini berisi sebagian informasi yang dikumpulkan orang tuamu. Sisanya tersembunyi. Hanya orang tuamu yang tahu di mana." Budi mengambil flash disk itu, merasakannya berat di tangannya meskipun ukurannya kecil. "Terima kasih," katanya. "Tapi bagaimana aku bisa yakin bahwa ini nyata? Bagaimana aku tahu ini bukan jebakan?" Kartini tersenyum sedih. "Kamu tidak tahu, tetapi ayahmu selalu berkata, kebenaran adalah risiko yang layak diambil. Sekarang terserah padamu untuk memutuskan apakah kamu ingin mengambil risiko itu." Budi dan Ayu berdiri, siap untuk pergi. Tapi sebelum mereka bisa melangkah, Kartini menghentikan mereka. "Satu hal lagi," katanya, suaranya berat. "Berhati-hatilah dengan siapa kamu percaya, Budi. Musuh memiliki banyak wajah,
dan beberapa di antaranya mungkin adalah yang paling tidak kamu duga. Dengan kata-kata misterius itu bergema di telinga mereka, Budi dan Ayu keluar dari bar, menyelam ke dalam malam kota. Sementara mereka menuju untuk bertemu dengan detektif Supomo, Budi tidak bisa berhenti memikirkan semua yang telah dia temukan. Orang tuanya mungkin masih hidup. Ada konspirasi yang melibatkan tingkat tertinggi kekuasaan, dan sekarang dia memiliki informasi di tangannya yang bisa mengubah segalanya. Dia memandang Ayu yang mengemudi dalam diam di sampingnya. Apa yang telah kulakukan, gumamnya. Ayu membalas tatapannya, campuran ketakutan dan tekad di matanya. Sesuatu yang penting, jawabnya. Sesuatu yang bisa membuat perbedaan nyata. Budi mengangguk, merasakan beban tanggung jawab di pundaknya. Dia tahu bahwa setiap langkah yang dia ambil sejak saat ini akan membawanya lebih dekat ke bahaya. Tapi juga akan membawanya lebih dekat ke kebenaran, keadilan, dan mungkin ke orang tuanya. Sementara kota berlalu dalam kilatan cahaya di sekitar mereka, Budi tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Jalan yang telah dia pilih berbahaya, tetapi itu adalah jalan yang benar. Dan dengan Ayu di sisinya, dia merasa mampu menghadapi tantangan apapun yang menghalangi jalannya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa tantangan terbesar masih akan datang. Tantangan yang akan menguji bukan hanya keberanian dan tekadnya, tetapi juga hatinya. Detektif Supomo menunggu mereka di gudang yang ditinggalkan di pinggiran kota. Ketika Budi dan Ayu tiba, mereka segera memperhatikan ketegangan di wajah detektif. "Ada apa?" tanya Budi. Jantungnya berdetak kencang. "Apakah kalian menemukan Siti dan Dimas?" Supomo mengangguk perlahan. "Ya, tapi situasinya rumit." Sebelum dia bisa menjelaskan lebih lanjut, terdengar langkah kaki mendekat. Dari bayang-bayang muncul Siti dan Dimas, diapit oleh dua pria bersenjata. Budi melangkah maju secara naluriah, tetapi Ayu menahannya. "Ada yang tidak beres," bisiknya, dan dia benar. Siti alih-alih tampak lega melihat Budi, menatapnya dengan campuran rasa bersalah dan ketakutan. "Maafkan aku, Budi," kata Siti, suaranya pecah. "Kami tidak punya pilihan." Pada saat itu, sosok yang tidak asing keluar dari bayang-bayang, dan Budi merasa dunia berhenti. Itu adalah Endang, ibu angkatnya. "Ibu?" tanya Budi bingung. "Apa yang terjadi?" Endang menatapnya dengan ekspresi yang belum pernah Budi lihat sebelumnya. Dingin, penuh perhitungan. "Maafkan aku, Budi," katanya. "Tapi ini sudah terlalu jauh. Kami harus menghentikannya." Budi mundur, merasa seolah-olah dia telah dipukul di perut. Kamu ada di balik semua ini." Endang mengangguk. "Ayahmu dan aku telah bekerja selama bertahun-tahun untuk menjaga keseimbangan, untuk menjaga sistem tetap berfungsi. Orang tua kandungmu mengancam untuk menghancurkan segalanya, dan sekarang kamu melakukan hal yang sama." Ayu melangkah maju, menempatkan dirinya secara protektif di depan Budi. "Bagaimana bisa kalian mengadopsinya? Kalian membesarkannya." "Dan kami mencintainya," kata Endang, suaranya pecah sesaat. "Tapi ada hal-hal yang lebih besar yang dipertaruhkan di sini. Sistem yang telah kami bangun menjaga kedamaian, menjaga ketertiban. Ya, ada korupsi tapi juga ada stabilitas." Budi menggelengkan kepala, tidak mampu memproses apa yang dia dengar. Kedamaian, ketertiban, dengan mengorbankan berapa banyak nyawa yang tidak bersalah, dengan mengorbankan keadilan. Pada saat itu, detektif Supomo mengeluarkan senjatanya, mengarahkannya pada Budi dan Ayu. "Maafkan aku anak-anak," katanya. "Tapi kalian harus mengerti, ini lebih besar dari kita semua." Budi melihat sekeliling, melihat wajah-wajah mereka yang dia percayai. Siti yang tampak hancur karena rasa bersalah, detektif Supomo yang kesetiaannya telah dibeli, dan Endang, wanita yang telah membesarkannya sebagai anaknya sendiri, sekarang terungkap sebagai otak di balik semua ini. "Aku tidak percaya ini," kata Budi, suaranya hampir berbisik. Apakah semua itu kebohongan?" Endang melangkah ke arahnya, ekspresinya melembut sejenak. "Tidak semuanya, sayang. Kami mencintaimu. Itu selalu nyata. Tapi ada hal-hal yang tidak kamu mengerti." "Apa yang tidak ku mengerti?" teriak. Budi kemarahan akhirnya meledak. "Bahwa kalian telah melindungi para pelaku perdagangan manusia, bahwa kalian telah membantu mempertahankan sistem korup
yang mengeksploitasi orang-orang paling rentan. Ayu meremas tangannya, menawarkan dukungan. Diam. Budi menatapnya, bersyukur atas kehadirannya di tengah kekacauan ini. Endang menghela napas. Ini rumit, Budi. Dunia tidak hitam dan putih. Terkadang, untuk menjaga perdamaian, kita harus membuat kompromi. Kompromi? Budi tertawa pahit. Apakah begitu kamu menyebut pengkhianatan terhadap semua yang adil dan benar? Pada saat itu, terdengar suara di luar gudang. Semua orang tegang, dan detektif Supomo mengarahkan senjatanya ke pintu. Tiba-tiba, pintu terbuka keras, dan sosok yang tidak asing masuk berlari. Itu adalah Hadi, ayah angkat. Budi, hentikan, teriak Hadi terengah-engah. Endang, ini harus berakhir, kita tidak bisa melanjutkan ini. Endang menatap suaminya dengan terkejut. Hadi, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu seharusnya di rumah sakit. Hadi mendekat dengan terpincang-pincang, masih lemah karena kecelakaan. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Budi berhak tahu kebenarannya, semua kebenaran. Budi menatap Hadi, percikan harapan menyala di dadanya. Ayah? Hadi berbalik ke Budi, matanya penuh penyesalan. Maafkan aku, nak. Aku seharusnya lebih berani sebelumnya. Tapi sekarang adalah saatnya melakukan hal yang benar. Endang melangkah ke arah Hadi, suaranya memohon. Hadi, pikirkan apa yang kamu lakukan. Semua yang telah kita kerjakan. Tidak. Lagi penting, kata Hadi dengan tegas. Anak kita lebih penting daripada sistem apapun yang telah kita bantu bangun. Dia berbalik ke Budi dan Ayu. Orang tuamu masih hidup, katanya. Mereka bersembunyi di Timor Leste. Dan bukti yang mereka kumpulkan, kita memilikinya. Endang tersentak. Hadi, tapi Hadi melanjutkan, kita telah menyimpannya selama bertahun-tahun, menggunakannya sebagai asuransi, tapi sekarang saatnya untuk mengungkapnya. Detektif Supomo menurunkan senjatanya, tampak bingung. Apa yang terjadi di sini? Memanfaatkan kebingungan, Ayu bertindak cepat. Dalam gerakan mulus, dia melucuti senjata salah satu pria yang mengawal Siti dan Dimas. Budi mengikuti teladannya menyerang yang lain. Di tengah kekacauan yang mengikuti, Hadi mengeluarkan flash disk dari sakunya dan melemparkannya ke Budi. Inilah semuanya, teriaknya. Semua bukti yang dikumpulkan orang tuamu, gunakan dengan bijak. Budi menangkap flash disk itu di udara, merasa seolah dia memegang beban dunia di tangannya. Endang melihat bahwa semuanya runtuh, melakukan upaya putus asa terakhir. Budi, kumohon, pikirkan apa yang kamu lakukan. Ini bisa menghancurkan segalanya. Budi menatapnya, rasa sakit dan kekecewaan jelas di matanya. Tidak, Bu, ini bisa memperbaiki segalanya. Dengan Siti, Dimas, dan Ayu di sisinya, dan Hadi melindungi mereka, Budi bergerak menuju pintu keluar gudang. Tapi sebelum pergi, dia berbalik. Sekali lagi ke arah Endang. Aku memaafkanmu, katanya dengan lembut. Tapi itu tidak berarti apa yang kamu lakukan itu benar. Saatnya kebenaran terungkap. Sementara mereka keluar dari gudang menuju malam, Budi tahu bahwa ini hanya permulaan. Dia memiliki kebenaran di tangannya, tapi sekarang datang bagian tersulit. Memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Dia melihat Ayu yang membalas tatapannya dengan campuran tekad dan cinta. Apakah kamu siap untuk ini? Tanyanya. Ayu mengangguk, jari-jarinya terjalin dengan jari-jari Budi. Bersamamu aku siap untuk apapun. Bersama-sama mereka melangkah ke dalam malam, siap menghadapi apapun yang akan datang. Kebenaran adalah senjata mereka, dan mereka bertekad untuk menggunakannya demi keadilan, bukan hanya untuk orang tua Budi, tetapi untuk semua orang yang telah menderita di bawah beban korupsi dan ketidakadilan. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pertempuran mereka baru saja dimulai, dan bahwa tantangan terbesar masih akan datang. Tetapi dengan kekuatan cinta mereka dan kebenaran perjuangan mereka, mereka siap menghadapi rintangan apapun yang menghalangi jalan mereka. Hari-hari berikutnya adalah pusaran aktivitas. Budi, Ayu, Siti, dan Dimas bersembunyi di rumah aman yang disediakan oleh Hadi, sementara mereka bekerja tanpa henti
untuk menguraikan informasi yang terkandung dalam flash disk. Apa yang mereka temukan membuat mereka terkejut. Flash disk itu berisi bukti terperinci tentang jaringan korupsi yang meluas dari tingkat tertinggi pemerintahan hingga kartel-kartel paling berbahaya. Nama-nama politisi, pengusaha, dan pejabat tinggi muncul terkait dengan operasi perdagangan manusia, pencucian uang dan pemerasan. Ini lebih besar dari yang kita bayangkan, gumam Budi suatu malam, mengusap matanya yang lelah saat menatap layar komputer. Ayu meletakkan tangan yang menenangkan di bahunya. Aku tahu, tapi ini juga kesempatan kita untuk membuat perubahan nyata. Sementara itu, hilangnya Budi dan pengungkapan parsial konspirasi telah menyebabkan kegemparan di media. Wijaya Enterprises berada dalam kekacauan, dengan endang berjuang untuk mempertahankan kendali sambil menghadapi banjir pertanyaan tentang keberadaan putra angkatnya. Di tengah kekacauan inilah Budi menerima panggilan tak terduga. Nomor tak dikenal, suara yang akrab tetapi telah lama dilupakan. "Budi," kata suara itu gemetar karena emosi. Ini ibumu, ibu kandungmu Dewi." Budi merasa dunia berhenti. "Ibu," bisiknya, air mata mengalir dari matanya. "Ya, anakku," jawab Dewi, suaranya pecah. "Ayahmu dan kami masih hidup, dan saatnya bagi kami untuk pulang." Pertemuan itu diatur secara rahasia di sebuah kota kecil di perbatasan, ketika Budi melihat orang tua kandungnya untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 dekade. Rasanya seperti bagian dari dirinya yang hilang akhirnya kembali pada tempatnya. Agus dan Dewi Santoso telah menua, wajah mereka ditandai oleh tahun-tahun perjuangan dan pengasingan. Tapi mata mereka bersinar dengan api yang sama yang telah Budi warisi. "Kami sangat bangga padamu," kata Agus memeluk putranya. "Kamu telah melanjutkan perjuangan kami, bahkan tanpa mengetahuinya." Dewi menggenggam tangan Budi dalam tangannya. "Tapi sekarang, anakku, pertempuran sebenarnya dimulai." Dengan keluarga berkumpul dan bukti di tangan mereka, Budi tahu bahwa saatnya untuk bertindak. Dengan bantuan Ayu, Siti, Dimas, dan orang tua kandungnya, mereka menyusun rencana untuk mengungkap kebenaran kepada dunia. Menggunakan kontak Kartini dan aktivis lainnya, mereka mengorganisir konferensi pers internasional. Media dari seluruh dunia dipanggil, dijanjikan pengungkapan yang akan mengguncang fondasi kekuasaan. Pada hari konferensi, Budi berdiri di depan lautan kamera dan mikrofon, dengan Ayu di sisinya dan orang tuanya, baik biologis maupun angkat, mendukungnya. "Hari ini," mulai Budi, suaranya tegas dan jelas, "kami di sini untuk mengungkap kebenaran yang telah tetap tersembunyi terlalu lama. Kebenaran tentang korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan eksploitasi orang-orang paling rentan dalam masyarakat kita." Sementara Budi berbicara, layar di belakangnya menampilkan dokumen demi dokumen, bukti tak terbantahkan dari korupsi yang telah melanda sistem selama beberapa dekade. "Tapi hari ini," lanjutnya, "kami tidak hanya di sini untuk mengungkap kegelapan. Kami di sini untuk menyalakan cahaya, untuk menunjukkan bahwa dengan keberanian dan tekad kita dapat menghadapi bahkan yang paling berkuasa dan menuntut keadilan." Ayu mengambil mikrofon, suaranya bergabung dengan Budi. "Kami telah melihat langsung penderitaan yang disebabkan oleh sistem korup ini. Kami telah melihat keluarga terpisah, kehidupan hancur, tapi kami juga telah melihat kekuatan dan ketahanan mereka yang menolak untuk dibungkam." Seiring konferensi berlangsung, dunia menyaksikan dengan terkejut bagaimana salah satu konspirasi terbesar dalam sejarah modern terungkap. Nama-nama disebutkan, bukti-bukti disajikan, dan kebenaran yang begitu lama ditindas akhirnya terungkap. Dalam minggu dan bulan yang mengikuti, dampaknya luar biasa. Pemerintahan jatuh, perusahaan dibubarkan, dan gerakan global untuk reformasi dan keadilan mulai terbentuk. Budi dan Ayu menemukan diri mereka di garis depan gerakan ini, bekerja tanpa lelah untuk memastikan bahwa kebenaran tidak hanya didengar, tetapi juga mengarah pada perubahan nyata dan berkelanjutan. Dan di tengah semua ini, cinta mereka yang ditempa dalam api kesulitan hanya tumbuh semakin kuat. Mereka menjadi simbol harapan dan keberanian bagi jutaan orang di seluruh dunia.
Setahun setelah konferensi pers, Budi dan Ayu berada di teras kafe kecil di kota tempat segalanya dimulai. Pemandangan matahari terbenam di atas gedung-gedung mengingatkan mereka betapa dunia telah berubah dan betapa mereka sendiri telah berubah. "Bisakah kamu percaya bahwa sudah setahun berlalu?" tanya Ayu. Jari-jarinya terjalin dengan jari-jari Budi. Budi tersenyum, membawa tangan Ayu ke bibirnya untuk menciumnya. Dengan lembut, terkadang rasanya baru kemarin, dan terkadang rasanya seumur hidup telah berlalu. Dunia memang telah berubah. Pengungkapan jaringan korupsi telah memicu gelombang reformasi di seluruh dunia. Politisi korup telah dibawa ke pengadilan, undang-undang, imigrasi telah direformasi, dan langkah-langkah baru telah diterapkan untuk melindungi yang paling rentan. Wijaya Enterprises, di bawah kepemimpinan baru Budi, telah bertransformasi menjadi kekuatan untuk kebaikan, menggunakan sumber dayanya untuk mendukung tujuan sosial dan mempromosikan transparansi dalam bisnis. Endang dan Hadi, setelah masa refleksi dan penyesalan, telah memutuskan untuk mendedikasikan sisa hidup mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka, bekerja tanpa lelah dalam proyek bantuan sosial. Agus dan Dewi, orang tua kandung Budi, telah kembali ke pekerjaan. Mereka sebagai aktivis, kali ini dengan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk membuat perubahan nyata tanpa membahayakan nyawa mereka. Siti dan Dimas berkembang dalam kehidupan baru mereka. Siti telah menemukan pekerjaan tetap dan Dimas tumbuh bahagia dan aman, tanpa ketakutan konstan akan deportasi. "Kamu tahu," kata Budi, menatap Ayu dengan cinta, "di tengah semua kekacauan ini, ada satu momen ketika aku pikir aku telah kehilangan segalanya. Tapi sekarang aku menyadari bahwa sebenarnya aku memenangkan segalanya." Ayu tersenyum, matanya bersinar dengan emosi. "Apa maksudmu?" Budi berdiri, menggenggam tangan Ayu dalam tangannya. "Maksudku, aku telah menemukan tujuan hidupku yang sebenarnya. Aku menemukan orang tua kandungku. Aku menemukan perjuangan yang layak diperjuangkan." Dia berhenti sejenak menatap dalam ke mata Ayu. "Dan aku menemukanmu." Dengan kata-kata itu, Budi berlutut, mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Ayu terkesiap, membawa tangannya ke mulutnya. "Ayu," kata Budi, suaranya penuh emosi, "kamu telah berada di sisiku di saat-saat tergelap dan yang paling cerah. Kamu telah memberiku kekuatan ketika aku merasa tidak bisa melanjutkan. Kamu telah menunjukkan padaku apa arti keberanian sejati." Dia membuka kotak itu, menampilkan cincin indah dengan batu zamrud. "Maukah kamu menikah denganku?" Air mata mengalir di pipi Ayu saat dia mengangguk, tidak mampu berbicara untuk beberapa saat. "Ya," akhirnya dia berhasil berkata. "Ya, 1000 kali ya." Budi menyelipkan cincin di jarinya dan berdiri, menarik Ayu dalam pelukan yang penuh gairah. Di sekitar mereka, pengunjung kafe meledak dalam tepuk tangan, telah menyaksikan momen cinta murni ini. Sementara mereka berciuman, dengan matahari terbenam memandikan mereka dalam cahaya keemasan, Budi dan Ayu tahu bahwa ini hanya permulaan dari petualangan besar mereka berikutnya. Bersama-sama, mereka akan terus berjuang untuk keadilan, menginspirasi orang lain untuk memiliki keberanian menghadapi kesulitan dan melakukan hal yang benar. Kisah mereka yang dimulai dengan tindakan keberanian di sebuah tempat parkir yang panas telah menjadi saga cinta, kebenaran, dan penebusan. Dan sekarang saat mereka memandang ke masa depan, mereka tahu bahwa cinta mereka akan menjadi kekuatan yang akan membimbing mereka melalui tantangan apapun yang mungkin muncul. Karena pada akhirnya, tindakan keberanian yang sebenarnya bukanlah menghadapi yang berkuasa atau mengungkap kebenaran. Tindakan keberanian yang sebenarnya adalah membuka hati mereka satu sama lain dan kepada dunia, dan berani percaya bahwa cinta dan keadilan bisa menang atas kegelapan. Dan sementara matahari terbenam di atas kota,